warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya Masyana Hania Putri dari PIAUD B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan penggunaan teknologi dalam pembelajaran bagi anak usia dini. Apa sih yang kalian ketahui tentang teknologi pembelajaran? Teknologi dalam pembelajaran adalah teori dan praktek dalam desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, serta evaluasi tentang proses dan sumber untuk belajar. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan teknologi di rumah. Yang pertama, media interaktif. Media interaktif merupakan perpaduan dari teks, grafik, audio, dan interaktif. Media interaktif memiliki berbagai keunggulan saat digunakan sebagai media untuk belajar anak, dikarenakan dapat meningkatkan motivasi anak. Terdapat komposisi warna, musik, dan grafis animasi di dalam video tersebut sehingga menambah kesan realisme. Keberadaan media interaktif ini dapat membantu orang tua saat membuatkan pembelajaran di rumah dan meningkatkan kedekatan orang tua dan anak melalui kegiatan bersama mengikuti instruksi video yang sedang ditonton. Yang kedua, media non-interaktif. Media non-interaktif meliputi beberapa program dalam televisi, video-video anak, DVD, dan beberapa media yang saat ini dapat dilihat langsung di berbagai macam media. Penggunaan media interaktif lebih dituntun menjadi penonton pasif, sehingga masalah yang banyak timbul dari pengguna media non-interaktif, khususnya anak, adalah obesitas. Penggunaan teknologi di sekolah. Yang pertama, audio dan video player. Media audio berhubungan dengan pendengaran, karena hal ini menyangkut komunikasi melalui pendengaran secara langsung. Sementara media video visual berkaitan dengan pelibatan secara langsung, pelibatan indera penglihatan. Hal ini sesungguhnya terdapat dua pesan yang dimuat dalam media visual, yakni pesan verbal dan non-verbal. Yang kedua, komputer. Komputer merupakan perangkat yang melibatkan teknologi software dan hardware. Melalui penggunaan komputer ini mempunyai pengaruh secara signifikan dalam proses pembelajaran. Komputer dapat membantu guru mengoperasionalkan pembelajaran yang menantang dan menyenangkan bagi anak didik. Yang ketiga, internet. Internet merupakan layanan teknologi yang menyiapkan seluruh aplikasi dan informasi yang dapat dijadikan sebagai sumber dan media penggunaannya. Penggunaan ke internet dapat mempermudah guru dalam mencari dan menelusuri informasi berkaitan materi pembelajaran yang diajarkan kepada anak. Berikut ini adalah teknologi yang dapat memanfaatkan guru dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Yang pertama yaitu interactive whiteboards atau disingkat dari IWB. Teknologi ini memungkinkan gambar dari komputer untuk ditampilkan melalui proyektor digital. Papan tulis interaktif ini telah menjadi alat pengajaran dan pembelajaran yang populer, terutama di ruang kelas sekolah dasar. Studi penelitian dari laporan literatur terbaru tentang tingkat motivasi siswa yang tinggi, antusiasme guru, dan dukungan seluruh sekolah yang terkait dengan alat-alat teknologi. Yang kedua, e-learning. E-learning merupakan suatu transformasi proses belajar mengajar yang ada di sekolah ke dalam bentuk digital. Dengan menggunakan teknologi e-learning,
Proses belajar mengajar dapat berlangsung secara live atau virtual. Ada pula yang menafsirkan e-learning sebagai bentuk pendidikan jarak jauh yang melakukan melalui media internet. Yang ketiga, media sosial. Di era digital saat ini, jejaring sosial mengambil peran sentral dalam pembelajaran di lingkungan formal. Media sosial menawarkan peserta didik seperti sekolah dasar untuk mengeksplorasi tanggapan kompleks dan partisipasi dengan konten budaya. Tentu saja dalam penerapannya perlu dipertimbangkan transformasi dalam literasi digital dan proses di mana peserta didik muda dapat terhubung dengan pengetahuan di lingkungan pembelajaran informal untuk menjadi peserta budaya yang aktif. Lalu manfaat teknologi dalam pembelajaran. Yang pertama, dapat mendorong praktik dialogis. Praktik dialogis adalah proses pembelajaran di mana siswa aktif terlibat belajar secara intens dan memperdayakan peserta didik dalam percakapan dari mana pembelajaran itu muncul. Yang kedua, teknologi yang berbeda dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Kelompok-kelompok dapat bekerja sama untuk memahami bukan hanya masalah itu sendiri, tetapi dampaknya terhadap masyarakat dan individu dengan berbicara kepada orang-orang secara langsung dan nyata. Hubungan dalam situasi terbatas seperti ini dapat dilakukan di seluruh tingkat kelas melalui video atau bahkan melalui pesan email, WA, atau pesan singkat. Yang ketiga, teknologi digital dapat menarik minat belajar peserta didik dan menawarkan alternatif yang berpotensi lebih baik. Pada saat yang sama, pentingnya untuk menyadari bahwa beberapa pelajar mungkin kurang percaya diri dalam belajar dengan teknologi digital atau sebaliknya menggunakannya secara berlebihan, sehingga langkah-langkah tertentu perlu diambil dan memastikan kesetaraan